Beliau ini termasuk satu dari sedikit orang-orang di ring satu, di lingkaran satu, orang yang paling dekat dengan Rasulullah, yang memiliki kemampuan ilmu agama luar biasa. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Ana madinatul ilmi wa aliyu babuha, faman arada bil ilmi falyati bi babiha." Aku adalah kotanya ilmu dan Ali itu pintu masuk. Barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu, ia harus melewati pintunya, yaitu Sayyidina Ali. Hadis ini mayoritas ulama mengatakan sahih, yang lain mengatakan hasan, atau bahkan mungkin ada yang mengatakan dhaif. Juga Rasulullah pernah mengatakan tentang sahabat Ali ini, andaikan Ali, wahai Ali, engkau itu bagiku bagaikan Nabi Harun di sisi Nabi Musa, hanya saja tidak ada Nabi setelah diriku. Jadi posisi sahabat Ali itu di mata Rasulullah itu sangat luar biasa. Ada nasihat-nasihat dari sahabat Ali yang terangkum dalam sebuah kitab, yakni kitab Al-Munabbihat al-Istidad, yang ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani, pakar ilmu hadis. Sahabat Ali mengatakan, la khaira fi sholatin la khusyu'a fiha. Tidaklah la khaira, tidaklah baik, kurang bagus, tidak sempurna. Fi sholatin, di dalam sholat itu, ketika melaksanakan sholat, la khusyu'a fiha, tidak ada khusyuk sama sekali. Jadi dalam sholat itu sekian persen harus ada khusyuknya. Kalau belas tidak ada khusyuknya, itu dipertanyakan nanti diterima atau tidak oleh Allah. Karena paling tidak sholat itu khusyuknya pas takbiratul ihram, itu wajib. Ketika takbiratul ihram kok pikiran kita melayang kemana-mana, maka sholatnya menurut mazhab Syafi'i dianggap tidak sah. Paling tidak pas takbiratul ihramnya. Namun kata sahabat Ali, sholat itu pada dasarnya khusyuk, mulai takbiratul ihram sampai pada salam. Setidak-tidaknya persentase terbanyak dalam sholat itu banyak khusyuknya ketimbang tidaknya. Nah, yang dinilai oleh Allah ada khusyuknya. Kalau khusyuknya 50%, ya pahalanya 50%. Kalau khusyuknya 75%, ya pahalanya 75%. Kalau khusyuknya cuma 10%, ya pahalanya 10%. Jadi penilaian Allah itu adalah tentang khusyuk. Yang kedua, kata sahabat Ali dalam nasihatnya, la khairu fi shaumin la imtina'a fihi 'anil lagwi. Tidaklah sempurna, tidaklah baik dalam puasa itu kalau tidak bisa menjaga ucapan yang tidak baik. Dalam hadis sahih Imam Bukhari itu Rasulullah mengatakan, man lam yada qala zuri wal amal bihi falaysa lillahi hajah. Al hadis au kama qala. Hadis sahih riwayat Bukhari itu, barang siapa yang berpuasa tidak dapat meninggalkan ucapan yang tidak baik, wal amal bihi, dan tidak bisa meninggalkan perbuatan yang tidak baik, falaysa lillahi hajah, maka Allah tidak butuh puasanya itu. Makanya sahabat Ali mengatakan kalau puasa itu la khaira fi shaumin la imtina fihi 'anil lagwi, tidak baik, tidak sempurna orang yang berpuasa manakala tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak baik. Yang ketiga, kata sahabat Ali, la khaira fi qira'ah, la khaira fi ilmin la wara'a fihi. Tidak baik orang yang berilmu tidak memiliki sifat wara'. Berilmu, alim, tapi tidak wara'. Wara' itu adalah meninggalkan perkara yang syubhat, yang tidak jelas baik atau tidaknya, tidak jelas halal haramnya. Maka bagi orang yang memiliki ilmu harus menghindari, menjauh dari hal-hal yang syubhat, yang tidak jelas baik atau tidaknya, tidak jelas haram atau tidaknya. Bahkan perkara yang makruh pun harus dijauhi.
Berikutnya kata sahabat Ali, la khaira fi malin la sakhawata fi. Tidak baik orang yang berilmu berharta itu manakala tidak sakhwah, tidak dermawan. Masyarakat muslimin rahimakumullah, orang yang hartawan yang dititipi oleh Allah dengan kekayaan itu pada dasarnya orang-orang pilihan. Tidak banyak orang yang dipilih oleh Allah diberi amanah untuk mengemban kekayaan duniawi. Ya pada dasarnya dengan orang-orang pilihan semacam ini, ya menurut sahabat Ali, ya seharusnya mereka itu dermawan karena adalah orang yang dipercayai oleh Allah untuk mengemban tugas menjaga harta atau rezeki yang dianugerahkan oleh Allah. Makanya mengatakan bahwa la khaira, tidak baik kalau kita punya kekayaan itu kalau tidak dermawan. Yang berikutnya kata sahabat Ali, wala khaira fi du'ain illa ikhlasu fi. Tidak baik dalam doa itu manakala tidak ikhlas. Pada prinsipnya orang berdoa itu pada dasarnya ikhlas. Namun ketidakikhlasan itu muncul adalah ketika kita berdoa merupakan opsi terakhir, pilihan terakhir. Kalau masih bisa berusaha, dungo keri, menomorduakan doa. Seakan-akan kalau kita menomorduakan doa, katakanlah doa itu karena kejepit, ke sana ada hasil, ke sini ada hasil, ke toko sana ada hasil juga. Akhirnya pilihan terakhir doa. Nah ini menomorduakan Gusti Allah. Artinya ada unsur keterpaksaan. Hanya saja itu dianggap pelarian, tidak ada jalan lain. Akhirnya mentok dungu. Nah ini kata sahabat Ali namanya doa yang tidak ikhlas karena tidak diawali dengan doa. Doa merupakan pilihan terakhir. Yang demikian ini kata sahabat Ali, doa yang tidak baik kemungkinan diterima oleh Allah itu kecil karena tidak ikhlas, ada unsur terpaksa. Yang terakhir kata sahabat Ali, wala khairu fi qira'atin la tadabburu fiha. Tidak baik membaca Quran itu manakala tidak tadabbur, tidak menghayati kandungannya ayat yang kita baca. Tidak baik. Tidak baik ini bukan berarti tidak mendapatkan pahala, tidak, hanya saja kurang sempurna. Karena mendapat pahala Quran itu pada dasarnya adalah mengerti atau tidak bacaan yang kita baca itu tetap mendapatkan pahala. Kata Rasulullah, orang membaca Al-Quran itu sekalipun tidak mengerti artinya, per satu hurufnya satu pahala. Alif Lam Mim kata Rasulullah, Alif Lam Mim itu 3 huruf, maka dia mendapatkan 3 pahala. Akan tetapi kalau ditatapuri, diangan-angan, dihayati, itu pahalanya akan lebih banyak. Banyak hadis-hadis sahih mengatakan bahwa membaca Al-Quran itu kalau bisa ya dihayati. Bisanya menghayati ya harus melihat terjemahannya. Sehingga baik mana membaca sedikit tapi menghayati dengan melihat terjemahannya, membaca banyak tetapi kita belas tidak ngerti artinya. Itu pada dasarnya ada sama saja. Sama. Kalau kita butuh dengan penghayatan, ya lebih baik itu. Tapi kita mengejar pahala, tentu kalau membaca dengan terjemahan dengan waktu yang sama, huruf yang kita baca sedikit, tetapi menangnya adalah di penghayatannya. Dan kalau kita membaca tanpa mengetahui artinya, kita bisa membaca lama, membaca dengan jumlah huruf yang banyak dengan durasi waktu yang sama. Menangnya adalah di jumlah huruf yang notabene satu hurufnya adalah pahala. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa dengan dua kemungkinan ini tetaplah yang terbaik adalah jangan mengejar pahala. Sekalipun per satu hurufnya itu satu pahala, katakanlah membaca Quran setengah jam dapat 1000 huruf berarti 1000 pahala. Tetapi kalau kita menghayati dengan mengerti artinya, membaca terjemahannya dengan waktu durasi setengah jam, hanya membaca 40 huruf, tetapi kita mentadabburi, menghayati artinya, itu pahalanya jauh lebih banyak. Karena yang diinginkan oleh Allah itu membaca Al-Quran tidak hanya sekedar dibaca, tetapi mengerti artinya, menghayati, dan yang